Shalom, mari kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Yesus kepada jemaat di Sardis menyatakan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Kita fokus kepada ketujuh roh Allah, ya. Tetapi kita juga perhatikan bahwa ketujuh bintang itu ada di tangan Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan memegang mereka. Ketujuh bintang dikatakan bahwa itu berbicara tentang pemimpin jemaat, ya. Itu ada di tangan Tuhan. Itu akan dibela Tuhan. Oleh karena itu, kembali ini akhir zaman, semua orang semakin pandai, tetapi sayangnya dalam kepandaian mereka seringkali mereka juga tidak mau kalah dengan pemimpin dan bahkan merasa lebih pandai daripada pemimpin. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketujuh bintang itu ada di tangan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan akan menolong, Tuhan akan bertanggung jawab, Tuhan akan bekerja sama dengan ketujuh bintang ini. Ya. Nah, saya tidak akan panjang lebar di sana, itu berbicara tentang otoritas, tunduk pada otoritas dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah Tuhan Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah. Sederhananya kita berbicara tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang kuasa Tuhan, kita berbicara tentang hadirat kemuliaan Tuhan. Dan 7 berbicara tentang kesempurnaan. Artinya kalau Roh Allah bekerja dengan sempurna, kita bisa bayangkan kedahsyatannya. Ketika kita membaca tentang kemuliaan yang ada di atas gunung Musa, ya, di gunung Sinai, itu begitu dahsyatnya. Ketika kita berbicara tentang kemah Musa yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, bukankah itu berbicara tentang kedahsyatan? Ketika kita berbicara tentang tiang awan dan tiang api, bukankah itu berbicara tentang kedahsyatan, tentang mujizat, tentang hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam zaman nabi-nabi dan kita melihat juga akan dahsyatnya Roh Allah ini. Bahkan kita melihat dahsyatnya Simson ketika dia dikuasai oleh Roh Allah dengan rahang keledai
dia membunuh pasukan musuh. Ya. Ketika Daud dipenuhi, dikuasai oleh roh, maka Daud mengalahkan raksasa Goliat itu. Ketika Yesus dikuasai oleh roh, maka tidak ada orang sakit yang tidak disembuhkan ketika bertemu dan berseru kepada Yesus. Ketika Petrus dikuasai oleh roh, maka bayangannya saja itu bisa menyembuhkan apapun penyakit dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Petrus dikuasai oleh roh, maka roh jahat tidak bisa bertahan di dalam tubuh dari orang-orang. Semuanya harus pergi. Ketika Paulus dikuasai oleh roh, maka sapu tangan, kain, yang mungkin bahkan tidak bisa mengerjakan apa-apa, tetapi itu bisa mengerjakan banyak hal, yaitu menyembuhkan dan mengusir setan. Jadi kita melihat di sini ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memiliki ketujuh roh Allah. Sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa gereja cukup dengan roh Allah ini, gereja akan hidup, gereja akan bertumbuh, gereja akan berkuasa. Tetapi selanjutnya kita melihat di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat Sardis adalah jemaat yang menurut orang sekitar adalah jemaat yang hidup. Artinya kita akan melihat di jemaat Sardis banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan. Mungkin kalau sekarang awalnya hanya bakti sosial, bagi-bagi takjil. Nah, kemudian bertumbuh, berkembang, mengadopsi, membiayai anak sekolah dan itu secara rutin mungkin. Bertumbuh lagi, bedah rumah, ya kan? Sampai ada yang bedah masjid. Ya, kebablasan, ya. Tetapi lihat di sini bahwa itu semakin hari semakin meningkat. Dan orang di sekitar mau tidak mau akan mengatakan, wah ini gereja yang hidup. Tetapi sayangnya, kata Tuhan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ada masalah apa di sini? Bahkan Yesus katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Apa yang masih tinggal? Berarti awalnya saya menangkap begini. Awalnya jemaat ini mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan jemaat itu bertumbuh. Tetapi yang bahaya adalah semakin kita bergerak di dalam pelayanan, semakin kita mempunyai keahlian di dalam melayani. Ya, perhatikan, semakin kita masuk dalam pelayanan, kita ini semakin mempunyai keahlian atau semakin ahli dalam melayani. Artinya bahwa kita itu akan mudah terjebak, awalnya mengandalkan Roh Kudus, tetapi karena semakin pandai, semakin ahli, akhirnya kita tanpa sadar meninggalkan ketergantungan kita kepada Roh Kudus dan kita sekarang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kegiatannya semakin meningkat, semakin membuat orang kagum. Tetapi ingat, semuanya itu tidak dilahirkan lagi dari roh. Semuanya sekarang dilahirkan dari daging. Oleh karena itu, Yesus katakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati.
Yang harus kita perhatikan di akhir zaman adalah pergeseran iman yang tanpa kita sadari. Bahkan saya memperhatikan orang-orang yang dahulu pelayanan menggebu-gebu, sekarang tidak melayani Tuhan. Itu masih bisa setiap hari mengatakan, karena kasih karunia Tuhan aku ada hingga saat ini seperti aku ada. Karena kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak lepas dari tanganku. Tetapi mereka sudah jauh dari Tuhan. Lihat, banyak dari kita tidak sadar loh, bahwa sebenarnya kita dahulu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, sekarang tidak lagi. Kita sudah ahli. Bagaimana dulu ketika kita masih hidup dengan pendapatan hari ini cukup makan untuk hari ini. Ya. Bagaimana doa kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kemudian bandingkan dengan tabungan kita 100 juta, 200 juta. Ya. Apakah yang kita akan lakukan dengan tabungan 0 rupiah? Kita tidak punya keberanian untuk melakukan apa-apa. Yang kita bisa lakukan pasti akan datang ke hadapan Tuhan. Ya. Dan kemudian setiap mujizat pekerjaan Tuhan yang sekecil apapun, kita pandang itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Bagaimana dengan tabungan 300 juta? Apakah kita akan datang seperti orang yang akan mati kalau tidak ditolong Tuhan hari ini? Ataukah kita sekarang sudah tidak datang lagi kepada Tuhan? Tuhan tahu, Tuhan baik, cukup Tuhan baik. Setelah itu kita mengerjakan semuanya seperti biasa. Ingat, nama Tuhan tetap ada di dalam mulut kita. Sama-sama ada di dalam mulut kita. Tetapi pertanyaannya, sungguh-sungguhkah kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa? Atau sekarang kita sudah punya keahlian, kita sudah punya segala perlengkapan, sehingga tanpa Tuhan pun kita bisa menjalani hari-hari itu. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan Yesus. Kamu itu dikatakan hidup. Kata orang kamu diberkati. Kata orang kamu semakin diberkati. Kata orang kamu baik dan banyak kebaikan yang dilakukan. Tetapi kata Tuhan bagaimana? Bahwa di hadapan Tuhan apa yang dari daging itu hanya akan menghasilkan daging. Apa yang dari roh itu akan melahirkan roh. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Saya katakan tadi pergeseran iman. Artinya kita seringkali tidak sadar. Biasanya itu akan dikagetkan dengan satu kejadian yang akan membuat kita kemudian kembali sadar. Oh iya, aku sudah meninggalkan Tuhan. Aku sudah tidak terlalu, mungkin ya halusnya gitu. Tidak terlalu mengandalkan Tuhan seperti dahulu. Mengandalkan Tuhan tetap, tapi tidak terlalu seperti dulu. Sehingga terjadilah di sini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kira-kira kalau kita di hadapan Tuhan, bagaimana? Bagaimana? Ya. Bahwa kehidupan Tuhan itu seharusnya mengalir dalam kehidupan kita. Yang harus kita waspadai, kalau kita perhatikan pernyataan Tuhan Yesus kepada 7 jemaat, kita tidak usah lihat ya semuanya, tetapi yang kita bahas sekarang mengatakan bahwa engkau dikatakan hidup oleh
orang-orang di sekelilingmu, padahal di hadapanku engkau itu mati. Tadi pagi kita lihat jemaat Laodikia, menurut engkau kaya dan semakin kaya. Menurut aku, engkau itu miskin. Engkau telanjang, dikatakan. Ya. Menurut orang, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak bisa melakukan hal-hal besar. Jemaat yang direndahkan. Tetapi menurut Tuhan, aku bekerja sama dengan engkau, aku akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Yang tidak bisa seorang pun membukanya, aku akan buka untuk engkau. Lihat di sini bahwa seringkali apa yang kita pikirkan sebagai manusia itu ternyata berbeda dengan pikiran Tuhan. Kalau kita mau jujur juga, kalau kita mau memperhatikan bahwa ternyata hidup di dalam pas-pasan ternyata lebih aman daripada hidup terlalu berlebihan, berkelimpahan. Seringkali itu tidak aman bagi kerohanian kita. Bagi iman kita yang mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak harus Anda miskin semua. Tetapi yang saya mau katakan, kita harus hati-hati. Seringkali justru di tempat-tempat yang sepertinya bahaya ternyata aman. Ya, ternyata aman. Ya. Bahkan COVID mengajarkan kita. Kadang aneh, orang yang sudah hati-hati kena COVID dan mati. Ya. Orang yang ngumpul-ngumpul sering ke pasar ternyata selamat juga tuh. Ya. Bahwa seringkali justru di tempat-tempat yang bahaya itu ternyata aman. Nah, di sini yang kita mau fokuskan adalah apakah pemikiran kita itu sama dengan pemikiran Tuhan? Bersyukur kalau kita katakan, aku hidup. Dan Tuhan juga kata, iya engkau memang hidup. Nah, aku kaya. Iya Tuhan katakan, engkau memang kaya. Kalau itu yang terjadi, puji Tuhan. Tetapi kalau sampai berlawanan dengan penilaian Tuhan, bukankah itu akan menakutkan dan sangat mengerikan bagi masa depan kita di kehidupan kekal? Ya. Banyak dari orang, banyak bahkan dari orang Kristen, bahkan banyak dari hamba-hamba Tuhan yang tidak berhati-hati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Yang tidak mengutamakan kekekalan. Seharusnya lah yang kita pikirkan adalah kehidupan kekal. Yang kita utamakan adalah kehidupan kekal. Bukan kehidupan secara jasmani ini. Yang tanpa bosan saya katakan, toh pada akhirnya juga akan lenyap. Tetapi kekekalan itu akan bertahan, bahkan nanti akan ditambahkan. Ya kan ada upah, ada pahala, ada upah. Ya. Nah, sekarang ayat yang kedua mengatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Loh, kalau Roh Kudus di dalam kita, itu tidak pernah kita pakai. Tidak pernah kita izinkan bekerja. Bukankah dia adalah roh yang lembut? Bukankah pada akhirnya dia akan pergi meninggalkan kita? Kalau tidak percaya, coba kita lihat dulu jemaat Laodikia, Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku
makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, perhatikan, bukankah ini perkataan Yesus kepada jemaat di Laodikia? Tetapi perhatikan, Yesus katakan kepada jemaatnya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Seharusnya kalau memang jemaat Laodikia adalah jemaat yang benar, Yesus tidak berdiri di muka pintu. Yesus ada di dalam pintu, di dalam rumah. Mengapa Yesus berdiri di luar pintu? Karena jemaat Laodikia merasa dirinya kaya, semakin kaya, tidak butuh Tuhan. Aku bisa hidup tanpa Tuhan. Dan pada waktu itu terus dikerjakan, maka Yesus, Roh Kudus akan pergi meninggalkannya. Tetapi dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan terus mengetok. Tuhan terus mengetok. Siapa tahu sadar dan bertobat. Ya. Seringkali gereja mengartikan ayat 20 ini sebagai ayat keselamatan bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi tidak ada konteksnya. Ini adalah untuk jemaat. Jemaat akhir zaman. Jemaat Laodikia. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kan mirip. Yesus masih mengetok pintu tapi sudah di luar. Jemaat di Sardis, Roh Kudus, Roh Allah masih ada, masih. Tetapi sudah tidak berdaya, tanda kutip. Saya katakan tidak berdaya. Karena kita tidak pernah mengikut sertakan Roh Kudus ini. Bahkan ide-ide datangnya bukan dari Roh Kudus, tetapi ide-idenya datang dari kita. Karena kita sudah ahli. Ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Terjemahan lain mengatakan yang telah menyihir kamu. Ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Terjemahan lain mengatakan atau karena mendengarkan iman. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Nah ini ayat kuncinya ayat 3. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil atau karena mendengarkan iman? Fokus kepada ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Masakan kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Yang menghidupkan kitab Injil Yohanes, kitab Roma mengatakan yang menghidupkan itu roh. Daging hanya memikirkan kematian. Ya. Yang menghidupkan itu roh. Dan Paulus kepada jemaat Galatia, loh kamu itu kan mulai dari roh. Kamu dihidupkan oleh roh. Masa sekarang mau mengakhiri dengan daging?
Kamu sudah hidup, masa sekarang mau mati lagi? Ya. Kamu dulu hidup, kok sekarang mati? Nah, sidang jemaat. Kamu dulu mengandalkan Tuhan, sekarang kok mengandalkan daging, mengandalkan pikiranmu sendiri. Kamu dulu mengandalkan Roh Kudus, sekarang kok mengandalkan teman, kok mengandalkan uang. Nah, kesamaan-kesamaan seperti itu apakah kita alami? Sidang jemaat. Hati-hati dengan kenyamanan. Bahwa hidup yang diawali dan dipimpin roh itu membutuhkan disiplin, kekonsistenan. Seseorang untuk terus berdoa, mengandalkan Tuhan. Dia harus berdoa, dia harus bangun pagi. Dan setiap pagi, bukankah untuk bangun pagi itu membutuhkan disiplin? Kemauan yang keras, dan itu tidak mudah. Untuk pergi ke gereja setiap minggu, bukankah itu perlu disiplin? Kita sudah memikirkan, pokok aku ke gereja, yang lainnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Kalau kita tidak disiplin, yang terjadi adalah sidang jemaat ketika kita terbiasa. Yang paling gampang, tidak usah doa pagi ke gereja. Ketika kita terbiasa hari pertama ibadah, minggu pertama ibadah, minggu kedua, minggu ketiga itu libur. Minggu keempat ibadah lagi. Minggu pertama ibadah, minggu kedua ibadah, minggu ketiga, keempat, kelima libur. Maka ketika ini yang kita lakukan, lama-lama Anda tidak akan ibadah. Bahwa hidup dengan roh, dipimpin roh, itu perlu kekonsistenan, perlu disiplin. Ya. Bahkan Anda lihat bahwa ketika kita mengurangi misalnya, aduh capek, sudahlah hari ini libur, tidak doa. Itu Anda akan dengan mudahnya nanti libur doa loh. Dengan mudahnya. Tetapi kalau Anda hidup dalam disiplin kekonsistenan, Anda mungkin ngantuk tapi tetap berdoa. Kurang semangat tapi tetap doa. Nanti siangnya ganti untuk tidur. Nah, itu akan menjadi kebiasaan. Walaupun Anda mungkin tidurnya mungkin sibuk tidur jam 2. Kalau Anda sudah terbiasa setiap hari jam 5 bangun, Anda tetap akan bangun. Ya. Anda tetap akan berdoa. Bahkan kalau manusia rohmu hidup, kadangkala waktu berdoa kita tidur, tetapi kita merasa doa. Yang pernah ngalami, yang tidak pernah tidak masalah. Ya. Tiba-tiba ketika berdoa, loh kok cepat ya? Tapi tadi apa yang didoakan? Ya. Artinya itu ketiduran, tetapi saya mau katakan, roh kita tidak pernah tidur. Ya. Kemauan kita itu membuat roh kita itu berdoa terhubung dengan Tuhan, sekalipun tubuh kita lemah dan tertidur. Ingat ayat kitab Ratapan pasal yang ketiga, aku tidur tetapi hatiku bangun. Jangan ketiduran terus. Ya, jangan niatnya pokoknya posisi doa tapi tidur. Jangan ya. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita berdoa dan memang sungguh-sungguh berniat berdoa, tetapi tubuh kita lemah ketiduran, saya percaya bahwa dengan kita dipenuhi Roh Kudus, roh kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, namanya tidur tidak mungkin lah tetap terhubung dengan tidur. Dengan Tuhan, tidur ya tidur. Ya. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita tertidur pun,
Kalau tidak percaya, Anda yang pernah mengalami, bukankah waktu Anda sungguh-sungguh berniat berdoa dan ketiduran, Anda bahkan tidak sadar. Walaupun, loh kok cepat ya? Tapi kita tidak sadar, kita itu tadi doa atau tidur. Sepertinya tidur, tapi kok sepertinya doa. Tapi doa kok tidak ada inti pembicaraan, tahu-tahu kok sudah 1 jam. Nah itu loh, bahwa manusia roh kita, ingat tidak pernah tertidur. Itu akan terus aktif. Tetapi setiap waktu sungguh kita harus mendisiplin diri kita. Dan kembali kepada pembahasan kita, bahwa jemaat di Galatia, mereka awalnya diajar oleh Paulus, mereka menerima keselamatan berdasarkan anugerah dari Tuhan. Tetapi sayangnya dalam perjalanan iman mereka, mereka semakin ahli dalam pelayanan. Pengetahuan mereka akan firman semakin banyak, semakin luas. Tetapi mereka kemudian terjebak. Pengetahuan mereka itu menjadi andalan mereka. Sehingga mereka kembali kepada hukum Taurat. Artinya melakukan firman Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dan ini yang Paulus katakan, siapa yang menyihir kamu? Siapa yang mengalihkan kamu dari roh kepada daging? Dari iman kepada hukum Taurat lagi. Siapa yang menyihir kamu? Ya. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ini kesalahan yang sangat fatal. Mungkin kita katakan, Pak, tapi itu kan masih di gereja. Tetapi ingat, roh menghasilkan roh menghasilkan kehidupan, daging menghasilkan kematian. Sehingga tidak bisa tidak, ketika kita beralih, maka kita akan mengalami kematian. Nah, di dalam kitab Wahyu tadi, dalam jemaat di Sardis, lihat, bersyukur di sini belum mati, tetapi hampir mati. Loh, hampir mati, dengan mati ini lebih banyak biayanya, hampir mati, tapi tidak mati. Iya kan? Banyak biayanya. Apalagi kalau masuk ICU. Itu banyak biayanya. Ya. Kalau mati kan lebih murah kan? Nah di sini engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dan Yesus ingatkan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kalau bagi jemaat Laodikia, ya sudahlah Yesus keluar. Tapi dengarkan, Yesus masih mengetok pintu. Buka ketika Yesus mengetok pintu. Ya. Jangan mengatakan, Tuhan aku sudah tidur Tuhan. Besok lagi. Ya. Jangan. Ya. Karena kitab Kidung Agung mengatakan, kalau sampai besok lagi, maka ada bencana. Ada pemukulan, ada siksaan, ya. Kalau kita baca Kidung Agung. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Bangun, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Sidang jemaat. Saya percaya ayat yang ketiga, bahwa ayat yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus katakan tidak sempurna itu adalah pekerjaan yang membuat orang-orang di sekitar kita terpesona. Tetapi Yesus katakan tidak sempurna. Kenapa? Itu kekuatan daging. Itu bukan kekuatan roh. Dan gereja terjebak dalam hal ini. Gereja terjebak dalam hal ini.
sampai-sampai berandai-andai, ya. Dan ini mudah kita mengerti. Seandainya satu gereja tidak ada AC, tetapi penuh dengan hadirat Tuhan. Mungkin bahkan kalau hujan bocor. Bandingkan dengan gereja yang megah, full AC, tempat duduknya enak. Apalagi kalau bisa dibuat main kan. Sekarang kan ada yang tempat duduknya seperti di bioskop itu kan, di gereja kan. Kira-kira. Tetapi gereja yang seperti itu mengandalkan semua sound system yang terbaik, penyanyi-penyanyi yang kawakan, ya kan. Kira-kira orang Kristen yang kaya dan super kaya akan datang kemana? Jujur. Artinya bahwa kekristenan kita ini parah loh sekarang. Kekristenan kita parah. Bahkan kalau mau jujur, beberapa penyanyi-penyanyi rohani yang lagu-lagu ciptaannya kita nyanyikan, mereka hidup kawin cerai kok. Tetapi mereka tetap diundang. Mereka tetap menjadi pemimpin yang diurapi. Mereka mengadakan seminar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Loh, mereka tetap mengadakan. Artinya ayo jujur. Bahwa ini loh gereja akhir zaman. Mirip dengan gereja di Sardis ini loh. Yang Yesus sudah katakan. Bahwa kekudusan sudah tidak ditegakkan lagi. Mengandalkan Tuhan itu ditertawakan. Kenapa? Kita kaya dan semakin kaya. Semuanya baik-baik saja. Tetapi Yesus dengan keras mengatakan, tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bukankah ini mengerikan? Anda kalau mau bangun rumah, kemudian Anda sudah bayar, kemudian serah terima, Anda melihat rumah itu tidak sempurna. Anda mau terima? Lihat di sini, bahwa Yesus menginginkan kesempurnaan loh. Dan tanpa Roh Kudus, tidak ada satupun yang kita kerjakan kedapatan sempurna di hadapan Yesus. Tanpa Roh Kudus, tidak ada satupun pekerjaan kita akan dinilai sempurna oleh Yesus. Betapa pentingnya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Berbicara, taat kepadanya. Maka kita akan terus hidup di hadapan Tuhan. Akan terus hidup di hadapan Tuhan. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bukankah kita menerima dengan iman? Kita menerima anugerah. Bukan pekerjaan kita sendiri. Kenapa sekarang kita kok beralih kepada pekerjaan kita sendiri? Semua karena pekerjaan Tuhan bagi kita. Demikian pula Roh Kudus. Itu akan memimpin kita. Jangan ide-ide kita sendiri. Ya. Kemudian mungkin kita mengatakan, Pak, kita kan adalah manusia yang punya pikiran, diberikan pikiran. Oleh karena itu kita kan harus memakai pikiran ini. Oh iya. Tetapi ingat, pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Dan Paulus mengatakan, aku menawan dan menaklukkan pikiranku di bawah kaki Kristus.
Aku punya kehendak, Tuhan punya kehendak, aku mau menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Itu loh. Dan di sana nilai sempurna itu Tuhan akan berikan. Ya. Tetapi seringkali dengan bertambahnya orang-orang pandai sekarang, seringkali yang kita lakukan adalah hasil pemikiran kita sendiri. Saya bayangkan sungguh yang paling mudah adalah Ishak Liu almarhum menghabiskan waktu 9 jam setiap hari di hadapan Tuhan. Dan dari 8 jemaat bisa menjadi ribuan bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Bandingkan dengan doktor, master teologia, sarjana teologia yang bergabung mencoba memimpin gereja dan meneruskan gereja hasil dari lahirnya roh ini. Dan ternyata itu tidak bisa. Apa yang dari roh itu hidup dan menghidupkan. Apa yang dari daging itu mati dan mematikan. Seringkali pemahaman dalam kekristenan, pemahaman di dalam pelayanan, itu tidak pernah nyambung dengan pemahaman pemikiran para profesional. Para profesional selalu ingin orang-orang yang terbaik, benda-benda yang terbaik, gedung yang terbaik, pelayanan terbaik. Tetapi pelayanan rohani adalah hati yang tunduk, hati yang murni, hati yang sederhana, hati yang mau dipimpin oleh Tuhan. Sehingga akan terjadi nantinya yang lemah akan mempermalukan yang kuat. Yang bodoh akan menghilangkan hikmat orang berhikmat. Karena yang bodoh, yang lemah, yang tidak berdaya disertai Tuhan dan bekerja sama dengan Tuhan. Ingat, gereja diawali dari ini loh. Dari ketidakberdayaan. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang percaya, bukankah mereka sedang menyembunyikan diri? Mereka ketakutan. Petrus selamanya tidak akan pernah berkhotbah kalau tidak dia dipenuhi Roh Kudus. Artinya khotbah dari Petrus itu diawali oleh Roh Kudus. Sehingga menghasilkan kehidupan 3.000 orang bertobat. Daging enggak bisa. Mereka dalam ketakutan. Mereka dalam ketakutan. Oleh karena itu, di detik-detik terakhir ini, ayo kita koreksi diri kita sendiri. Dulu kita mengandalkan Tuhan. Apakah sekarang masih mengandalkan Tuhan? Dulu kita menangis, sampai menangis, minta penyertaan Tuhan. Sekarang kapan terakhir kali kita menangis, minta penyertaan Tuhan? Engkau memulai dari roh. Apakah engkau akan mengakhirinya dengan daging? Kata Paulus. Yesus katakan bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ayat yang ketiga ini. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
Perhatikan kembali kepada jemaat di Philadelphia tadi pagi kita lihat bahwa orang yang menantikan Tuhan. Sekarang kepada jemaat di Sardis kita juga membaca tentang berjaga-jaga. Menantikan Tuhan, berjaga-jaga, selalu hubungannya dengan doa. Kapan terakhir kali kita menikmati waktu-waktu doa kita? Saya berkata menikmati, bukan hanya doa. Karena doa untuk makan pun itu doa. Tetapi yang saya mau katakan doa yang dinikmati oleh kita. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Jelas sederhananya, kalau kita tidak berdoa, kita akan rugi dan dirugikan. Sederhananya kan gitu aja. Tidak mungkin kan ada pencuri mau memberikan televisi. Tidak ada. Pencuri justru televisi yang ada itu akan dicuri. Nah di sini bahwa doa itu akan membuat semua yang kita miliki itu terjaga. Kalau kita tidak berdoa, pencuri akan datang untuk mencuri apa yang ada pada kita. Ya. Apakah benda, apakah anak, apakah suami, ya kan? Teman-teman di fitness mengatakan kalau ibu-ibu sudah tidak bisa kurus, gampang katanya. Gampang. Ya, itu nanti kalau suamimu kawin lagi selingkuh kamu pasti kurus. Ya. Yang saya mau tekankan bahwa ketika kita tidak hidup doa, dalam doa, bukankah suami kita juga bisa dicuri? Istri kita bisa dicuri. Jangan katakan pada saya, enggak, aman, suami saya nurut. Iya nurut kalau di depan. Ya, kalau di rumah nurut. Kalau lari pagi, kalau tidak ditemani, cukup 1 jam setiap hari kan bisa menghasilkan anak kan? Tahu-tahu kaget loh. Yang saya mau katakan ini ada satu kesaksian. Ada pendeta yang seperti itu juga. Tiba-tiba punya anak. Istrinya kaget, kok bisa? Kapan? Orang tidak pernah keluar, selalu keluar bareng saya. Selalu ada di rumah. Ternyata waktu lari pagi, mampir waktu lari pagi. Artinya bahwa apapun yang kita bilang aman, kalau engkau tidak jaga di dalam doa, lihat di sini ayat ini. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ingat, jaga. Bahkan apa yang ditakutkan orang tentang kedatangan Yesus yang tiba-tiba. Dan kalau kita tidak siap, kita akan mendapatkan penghukuman. Bagi orang yang suka berdoa, hidup dalam doa, kedatangan Yesus tidak akan seperti pencuri. Manusia rohmu akan tahu apakah kedatangan Yesus yang kedua kalinya atau bahkan kematian kita. Waktu kematian kita, Tuhan pasti beritahu ketika kita hidup dalam doa. Tidak ada rahasia. Karena ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan rahasianya kepada kita. Termasuk waktu kematian kita. Tuhan akan beritahukan. Sehingga itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita tunggu. Kenapa? Karena Tuhan sudah beritahu. Makanya kita tunggu. Ya. Ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Perhatikan ayat 4. Di Sardis
ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang pertama tentang roh Allah. Berarti di Sardis ada beberapa orang yang masih hidup berdasarkan roh dan dipimpin oleh roh. Tetapi perhatikan kata ini, ada beberapa. Kira-kira ada separuh? Tidak ada. Ada beberapa. Kan sangat mengenaskan ini. Ada beberapa. Yang repot adalah sekalipun berandai-andai hanya sisa 2 hari. Kalau hanya ada beberapa yang masuk iman, maka seperti perumpamaan di dalam orang kaya yang raja yang mengadakan pesta, tidak ada yang hadir, maka raja itu katakan semua yang di jalan-jalan, panggil. Paksa masuk. Artinya kalau memang ini akhir zaman dan di dalam gereja sendiri umat Tuhan hanya ada beberapa yang hidup dari roh dan dipimpin oleh roh, maka sekalipun tersisa 1-2 hari, Tuhan sanggup untuk membawa orang-orang untuk menggantikan tempat yang seharusnya adalah milik kita. Mungkin kita katakan, Tuhan jangan Tuhan. Tetapi itu yang harus terjadi. Karena di sini dikatakan ada beberapa orang. Padahal Yesus maunya tempatku harus terisi penuh. Bagaimana caranya? Walaupun sisa detik-detik terakhir, itu pun akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Di mana tempat Tuhan akan penuh. Tetapi yang harus kita prihatinkan adalah, itu adalah tempat kita. Kenapa harus digantikan orang lain? Ya. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Bahwa orang yang dipimpin oleh roh, orang yang mendapatkan ide dari roh, orang yang mentaati pimpinan roh, itu diibaratkan orang yang memakai pakaian putih berjalan dalam kekudusan. Kekudusan adalah berjalan dipimpin oleh roh. Itu kekudusan. Bukan hukum. Harus lakukan ini, jangan lakukan ini, harus lakukan ini, jangan lakukan ini. Bukan, itu hukum. Kekudusan adalah hidup dipimpin oleh roh. Ya. Dan di sini diibaratkan mengenakan pakaian putih. Nah, selanjutnya, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti keselamatan kita bisa hilang. Ini yang Hyper Grace ajarkan bahwa keselamatan kita tidak bisa hilang. Tetapi ayat ini jelas mengatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan kalau hidup kudus. Berarti kalau tidak hidup kudus, namanya bisa dihapus. Kalau kita mengawali dari roh, berjalan dalam roh, pertengahan, atau bahkan disayangkan kalau sudah langkah terakhir, kita berjalan di dalam daging, berganti haluan dari roh kepada daging, maka selama dalam perjalanan dipimpin roh, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi ketika kita sudah berjalan dalam daging, nama kita dihapus. Karena roh menghasilkan kehidupan, daging menghasilkan kematian. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa dihapus. Ya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Berarti orang yang dipimpin oleh Roh tidak berjalan dalam ketakutan. Agamamu apa? Sudahlah, ada usah tanya agama. Kita ini Indonesia. Dan Yesus katakan, siapa yang tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak mengakui engkau di hadapan para malaikat. Di sini dikatakan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh akan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Kita transparan, jelas, kita Kristen. Orang lain tahu. Dan itu tidak perlu disembunyikan. Ya. Kita berbeda. Iya, karena ada Roh Allah di dalam kita. Jangan takut menyatakan bahwa diri kita itu pengikut Kristus. Karena kalau kita takut, Yesus tidak akan mengakui nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Ya. Yang terakhir, yang selalu ada di dalam 7 jemaat ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tanpa bosan saya mau katakan, jemaat, sudahkah kita bisa mendengar suara Roh? Bukti bahwa kita lahir baru adalah mendengar suara Roh. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Semua jemaat, 7 jemaat selalu mendapatkan perkataan yang sama. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kiranya jemaat GPPS semuanya mempunyai telinga rohani untuk mendengar. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memimpin, maka kita mendengar dan mentaatinya. Sehingga Roh akan menghasilkan kehidupan. Dan kita yang dipimpin oleh Roh akan hidup dan terus hidup dalam kekekalan. Tuhan memberkati.